Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga kalian sehat selalu di rumah bersama dengan keluarga ya. Semangat, tetap semangat dalam pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini Pak Pras akan membahas LKS Jamrud ya. LKS Jamrud. Silahkan dipersiapkan LKS Jamrudnya dan alat tulisnya. Kita koreksi bersama dan kita bahas bersama. Nah, nanti Pak Pras akan memberikan pendampingan buat kalian untuk bersama-sama kita mengerjakan ya. Bersama-sama kita akan mengerjakan latihan penilaian tengah semester itu yang ada di LKS Jamrud ya. Jadi nanti Pak Pras dampingi, Pak Pras jelaskan dan disimak dengan baik ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita doa dulu. Kita ambil sikap doa yang baik, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk membela orang yang tertindas, seperti Musa yang membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat perbudakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan dibuka. Kemarin kan tugasnya mengisi LKS halaman 31 ya. Ya, silakan dibuka. Kita bahas bersama. Jadi ini Pak Pras memberikan pembahasan LKS ya. Kelak nanti juga ada saatnya Pak Pras memberikan tugas kalian untuk mengisi LKS sendiri ya, supaya nalarnya berpikir, nalarnya untuk memahami materi bisa berkembang ya. Baik, untuk sementara ini Pak Pras memberikan metode pembelajaran berupa pendampingan untuk mengisi soal-soal ya. Kita bahas bersama. Halaman 31 ya. Langsung saja pilihan ganda Romawi 1. Nomor 1 itu jawabannya C ya, Musa ya. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Itu meninggalkan Mesir. Lalu nomor 2, di tanah Mesir bangsa Israel hidup dalam A. Penindasan ya, penindasan perbudakan itu ya. 3, ya jawabannya C. Budak ya. Budak itu ya pekerja paksa ya, disuruh bekerja paksa. Budak ya. Kisah nomor 4, kisah pembebasan bangsa Israel ditulis dalam kitab D. Keluaran ya. Jadi ini dihafal ya. Kitab Keluaran itu isinya tentang Nabi Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ya. Keluaran itu ya, dititeni. Kitab Keluaran tentang Musa yang mengeluarkan bangsa Israel. Nomor 5, lanjut. Jawabannya A. Menyelamatkan ya. Allah mencintai manusia, maka ia selalu berusaha untuk menyelamatkan. Pasti itu. Nomor 6, D. Mereka terkubur di dasar laut ya, tentara Firaun yang mengejar bangsa Israel ya. Lanjut 7, Musa mampu membelah laut Teberau atau Laut Merah dengan mengangkat tongkat atas bantuan A. Allah ya. 8, itu jawabannya B. Angin timur. Angin timur. 9, ini sudah jelas, misalnya C. Korban banjir ya. Karena ada di suatu daerah itu yang sering terkena banjir ya, meskipun masyarakatnya sudah berupaya untuk
menanggulangi banjir itu dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah, tapi ternyata masih tetap banjir. Nah, itu ada. Karena daerahnya atau lingkungannya mungkin lebih rendah dibandingkan ketinggian air laut. Nah, itu ada. Ya. Lalu nomor 10, jawabannya B, membiarkan. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang berteriak minta tolong. Ya. Jadi seperti kisahnya di kitab suci itu Yesus dimintai tolong sama orang buta. Ya, orang buta itu berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Sampai akhirnya Yesus menoleh dan menanyakan sesuatu kepada orang buta itu, kamu minta apa? Gitu. Orang buta itu orang buta itu menjawab, saya ingin melihat lagi ya Tuhan. Akhirnya karena keyakinan dan kepercayaannya kepada Kristus, maka orang buta itu bisa sembuh. Oke, lanjut di Romawi 2, isian. Nomor 1, bangsa Israel hidup menderita di tanah Mesir. Ya. 2, Musa, ya, Nabi Musa. Jawabannya. Nomor 3, Allah menginginkan bangsa Israel bebas dari perbudakan. Langsung nomor 4, raja siapa? Raja Firaun. Ya. 5, saat dalam ketakutan bangsa Israel minta tolong kepada Allah atau Tuhan atau Bapa. Ya. Nah, nomor 6 ini gambarnya apa? Musa mengacungkan tongkat di atas apa itu? Di atas Laut Teberau. Kok tongkat ya? Laut Teberau. Laut Teberau. Aduh. Nah. Nomor 7, air laut terbelah dari kiri ke kanan karena tiupan angin timur tadi sudah ya. Pada waktu fajar merekah. Nomor 8, air kembali seperti semula. Seperti semula adanya ya. 9, tentara Firaun yang mengejar bangsa Israel mati di dasar laut atau terkubur di dasar laut ya. 10, kata orang Mesir, Tuhan berjuang untuk orang Israel. Ya. Lanjut, halaman 33, Romawi 3, uraian. Ya. Nomor 1, siapa yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Tadi siapa? Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nomor 2, bagaimana kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir? Bagaimana tadi keadaannya? Ya, kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir sangat menderita. Mengalami perbudakan boleh, ya, tidak apa-apa. Sangat menderita, tertindas oleh Raja Firaun boleh, ya. Itu artinya sangat menderita ketika berada di tanah Mesir. Nomor 3, mengapa Firaun menyesal setelah ditinggalkan oleh bangsa Mesir? Ini jawabannya. Karena bangsa Mesir sebenarnya masih membutuhkan orang Israel untuk bekerja. Ya. Jadi bangsa Mesir itu masih membutuhkan orang Israel untuk dijadikan budak. Ya. Jadi tidak rela kalau bangsa Israel itu pergi dari tanah Mesir. Terus nanti yang mengerjakan proyeknya, yang menjadi budaknya siapa? Itu ya. Lanjut, nomor 4. Apa yang dilakukan bangsa Israel ketika melihat tentara Mesir mengejar mereka? Nah, bangsa Israel berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Melalui siapa? Nabi
Musa. Itu ya. Nomor 5. Pertolongan apa saja yang dapat kamu berikan kepada teman di kelasmu ya, teman di kelasmu yang tiba-tiba merasa sakit? Ayo. Pertolongan apa saja? Ini contoh jawabannya ya. Yang pertama, mengantarkan ke UKS. UKS, tahu kepanjangan UKS? Unit Kesehatan Sekolah ya. Lalu yang kedua, memberi minum. Yang ketiga, memintakan obat dari bapak atau ibu guru ya. Ini yang bisa dilakukan kepada teman kita yang tiba-tiba sakit di dalam kelas. Oke. Baik. Selanjutnya ya, itu tadi kalau misalkan ada yang keliru bisa dibetulkan, dikoreksi bersama ya. Tidak apa-apa. Lalu selanjutnya, Pak Pras akan mengajak kalian untuk bersama-sama ya, kita bersama-sama mengisi jawaban membahas LKS Jamrud yang halaman 34. Baliknya ya, latihan penilaian tengah semester itu ya. Ini. Jadi maksud dari tujuan Pak Pras untuk membahas ini karena memang Pak Pras kan tidak memberikan tugas untuk mengisi ini ya kan, untuk mengisi yang halaman 34. Nah, maksud Pak Pras itu mengajak kalian semua, mendampingi kalian semua untuk bersama-sama ya mengisi jawaban di LKS halaman 34 ini ya. Tidak apa-apa. Nanti kapan-kapan Pak Pras akan memberikan tugas untuk kalian mengisi sendiri secara mandiri seperti yang minggu lalu itu ya, yang tadi barusan kita bahas di halaman 20 berapa tadi? Halaman 31 tadi ya. Ya. Baik, sudah siap. Sekarang kita akan mengisi halaman 34 ya. Pilihan ganda Romawi 1 nomor 1. Manusia diberi akal budi agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk ya. Membedakan yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang jahat. Nomor 2, agar dapat berkembang kita perlu berlatih ya. Kalau misalkan berenang ya berlatih berenang. Kalau misalkan menari ya berlatih menari. Kalau misalkan ingin lebih pandai ya berlatih dengan cara belajar dengan tekun. Nomor 3, berikut ini termasuk perbuatan baik yang harus kita miliki. Jawabannya B, mengalah dengan adik ya. Mengalah dengan adik itu perbuatan baik. Nomor 4, Esau dan Yakub dilahirkan sebagai anak A, kembar. Ya, anak kembar. 5, berburu binatang di hutan merupakan keahlian. Jawabannya C, Esau. Jadi Esau itu punya keahlian unik, yaitu berburu binatang di hutan. Nomor 6, Yakub lebih disayangi oleh siapa? Jawabannya B, ibunya. Disayangi oleh ibunya. Nomor 7, setiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Nah, ini yang dimaksud talenta itu apa? Yang dimaksud talenta, apakah itu orang tua, keluarga, sanak saudara? Jawabannya C, bakat atau kemampuan ya. Talenta. 8, orang yang diberi 5 talenta dapat mengembangkannya hingga menjadi titik-titik talenta. Ini adalah kisah kitab suci yang kemarin pernah Pak Pras berikan di materi video pembelajaran di YouTube ya. Orang yang ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi 1 talenta. Yang diberi 5 talenta ini berkembang menjadi berapa kemarin itu? Ya, 10 talenta. Yang diberi 2 talenta berkembang menjadi 4 talenta. Yang diberi 1 talenta berkembang atau tidak? Tidak ternyata ya. Dikubur di dalam tanah.
Lanjut nomor 9. Yusuf mempunyai saudara sebanyak B. 11 orang. Ya. Jadi saudaranya Yusuf itu sangat banyak. 10. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan A. Allah. Jelas ya. 11. Pertolongan yang tulus tidak mengharapkan apa? Tidak mengharapkan apa? Kekuatan. Tidak mengharapkan apa? Jawabannya B. Imbalan. 12. Roh Kudus membimbing kita untuk membedakan perbuatan yang titik-titik. Membimbing kita untuk membedakan perbuatan yang C. Baik dan yang buruk. Ya. Perbuatan yang baik dan yang buruk. Kalau rajin dan yang malas itu adalah saat-saat dimana kalian, kita semua belajar, ya, belajar atau misalkan membantu orang tua di rumah itu, ya. Nah, rajin itu termasuk baik. Ya. Jadi jawabannya C, baik dan yang buruk, ya. Kalau rajin itu contoh dari perbuatan baik. Malas itu contoh dari perbuatan buruk. Itu. Ya, nomor 13. Kisah pembebasan bangsa Israel dari kitab Mesir, dari perbudakan Mesir, ditulis dalam kitab tadi apa? Pak Pras sudah membahas tadi. Ya, keluar ya, keluar dari Mesir. Keluaran. 14. Di tanah Mesir, bangsa Israel ditindas oleh Raja Firaun, ya. Firaun, Raja Mesir. Raja Mesir itu sebutannya Firaun. 15. Allah mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang C. Tertindas, ya. Kalau meminta itu kurang tepat, ya. Meminta itu kurang tepat. Ya. Kalau ya memang kita meminta, memohon supaya dilindungi, supaya diberkati. Tapi dalam materi ini Allah itu lebih mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang tertindas, ya. Siapa orang-orang yang tertindas dalam materi yang sebelumnya? Bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini tertindas. Kalau meminta itu ya, mosok Tuhan saya minta mobil, langsung dikasih mobil. Tuhan saya minta apa? Minta sepeda yang bagus, rodanya ada 5. Nah, kan tidak mungkin Tuhan langsung memberikan, gitu ya. Pasti memberikan dalam bentuk yang lain. Nah, di sini yang lebih tepat itu adalah tertindas. Lanjut ke Romawi 2, itu keliru ya, Romawinya itu salah ketik. Masuk dari Romawi 1 ke Romawi 3. Itu salah ketik. Romawi 2, ya, isian. Nomor 1, bakat yang kita miliki harus terus dikembangkan. Caranya bagaimana? Caranya ya belajar, berlatih dengan tekun, itu ya. Dikembangkan dengan cara berlatih dengan tekun, belajar dengan rajin. Itu. Nomor 2, kita mengalami tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani. Jelas ini. 3, pertumbuhan jasmani nampak pada bertambahnya tinggi badan. 4. Nomor 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, siapa yang menghibur? Tuhan, dihibur oleh Allah, ya. Nomor 5, sebagai manusia kita wajib berdoa dan menyembah Allah, ya.
karena Allah yang menciptakan kita semua. 6. Yakub punya saudara kembar yang bernama siapa tadi? Esau. Nomor 7, Yakub sangat disayangi oleh ibunya, ya, sama seperti soal pilihan ganda tadi, ya. Nomor 6, ya. Sama. 8, Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh ayahnya. Ya, ini kalau Yakub itu disayangi ibunya, kalau Yusuf itu disayangi ayahnya. Jadi ketika Yusuf dikabarkan mati dimakan hewan buas, ayahnya langsung berkabung selama 40 hari. Berkabung di waktu yang sangat lama. Karena ayah Yusuf ini sangat menyayangi Yusuf. 9. Oleh saudaranya Yusuf dijuluki sebagai si tukang mimpi. Ya, si tukang mimpi. Maksudnya Yusuf itu mampu menafsirkan arti, ya, mampu mengartikan mimpi. Ya. Mimpi-mimpi itu bisa diartikan oleh Nabi Yusuf. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Yusuf. Nomor 10, Musa dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa, sekali lagi, Israel, ya. Bangsa Israel. Lalu Romawi 3 uraian, ya. Itu nomor Romawinya ya kleru maneh itu, salah ketik, ya. Romawi 3 itu uraian, ya. Jawablah pertanyaan di bawah dengan jawaban yang benar. Nomor 1, sebutkan 2 nama anak Ishak, ya. Esau dan Yakub. Jadi ayahnya Esau dan Yakub itu bernama Ishak, ya. Ishak yang memiliki anak bernama Esau dan Yakub. Nomor 2, penderitaan apa saja yang dialami oleh Yusuf? Yang pertama, dijual oleh kakaknya. Ya, dijual kepada orang-orang yang sedang mencari budak itu, ya. Dijadikan budak, bekerja di tanah Mesir, ya. Budak di tanah Mesir. Lalu ketika berada di tanah Mesir, Yusuf juga difitnah oleh istrinya Potifar. Kemudian Yusuf juga mengalami di penjara. Itu penderitaan Yusuf, ya. Nomor 3, apa saja yang dapat kita berikan kepada para korban bencana alam? Ya, macam-macam, ya. Makanan, pakaian, uang, alat sekolah, sembako, beras, itu ya termasuk makanan. Itu. Kemudian mungkin bahan bangunan, ya, untuk membuat bangunan sementara, barak pengungsian, seperti itu, ya. Banyak sekali. Dan juga kita dapat mendoakan mereka, membawa mereka yang menjadi korban bencana alam dalam doa-doa kita. Setidaknya supaya mereka tetap diberi kesehatan. Itu. Apabila merasa sakit juga disembuhkan. Nah, itu tadi juga ada obat-obatan juga yang bisa kita berikan. Banyak sekali, ya, macam-macamnya kepada korban bencana alam, ya. Karena orang-orang yang tertimpa bencana alam itu mereka mengalami banyak kesulitan, ya. Nomor 4, apa yang dilakukan Musa ketika mereka sampai di tepi Laut Teberau, ya? Mengacungkan tongkat di atas Laut Teberau atau Laut Merah. Supaya apa? Supaya lautnya itu terbelah, ya.
supaya terbelah, lalu bangsa Israel menyeberangi agar tidak dikejar musuh. Tuh. Nomor 5, pernahkah kamu mengalami kesulitan? Pasti setiap orang pernah ya. Pasti pernah mengalami kesulitan. Entah itu kesulitan yang sangat sulit, kesulitan yang bisa diatasi, kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam membantu orang tua, pasti pernah ya. Kesulitan dalam berlatih, pasti pernah. Lalu bagaimana tindakannya? Ini, meminta bantuan kepada orang lain yang bisa menolong. Kalau misalkan di rumah mengalami kesulitan belajar atau mengalami kesulitan, misalkan disuruh papa untuk mengangkat ember yang ada airnya, berat, minta tolong sama mama ya. Ya minta tolong sama mama itu bukan berarti terus mamamu disuruh ngangkatkan gitu ya, bukan, ya diangkat bersama. Itu namanya bukan minta tolong, itu kalau nyuruh mamanya yang ngangkat itu namanya nyuruh ya. Tapi ini mengalami kesulitan itu meminta bantuan ya, meminta bantuan. Misalkan kesulitan belajar, meminta bantuan kepada kakak ya. Aku tidak bisa mengerjakan soal matematika ini kak, tolong dibantu. Artinya kamu juga mengerjakan tapi dibimbing oleh kakakmu. Bukan berarti terus kakakmu disuruh kerjaan semua, bukan. Itu namanya nyuruh ya, males itu namanya ya. Baik, itu tadi pembahasan dari LKS ya. Semoga menjadi bahan belajar untuk menambah wawasan kalian. Apabila ada yang ingin mengerjakan soal-soal di LKS itu sebelum Pak Pras bahas, ya monggo silahkan, tidak apa-apa, bebas kok. Karena di waktu-waktu mendatang Pak Pras akan membahas semua materi yang ada di dalam LKS ini ya. Kan sayang sudah beli LKS tapi tidak digunakan. Baik, kita tutup dengan doa penutup ya. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes Gabriel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada kekurangannya, Pak Pras mohon maaf. Sekali lagi Pak Pras ucapkan terima kasih dan semoga kalian sehat selalu di rumah bersama keluarga ya. Baik, sekian dari Pak Pras, berkah dalam.